yang populer, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, akan tetapi si Lailanya tidak mengakui hubungan tersebut. Ya, jadi setiap orang mudah mengklaim bahwa dia mencintai Rasul, itu mudah. Tetapi cintanya itu diterima tidak oleh Rasul. Ya, Rasul menerima tidak cinta kita. Nah, itu ya. Jadi yang penting itu bukan mencintai, tapi dicintai. Ya. Laisa sya'nu an tuhibba wa innama an tuhabba. Ya, jadi yang penting itu bukan mencintai, karena mengklaim cinta itu mudah. Setiap orang mengaku cinta Rasul itu mudah. Bahkan musuh-musuh Islam sekalipun, untuk mengelabui kaum muslimin agar mereka itu dianggap muslim, ya, jargon mereka itu ya cinta Rasul. Ya, musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci Islam, agar rencana mereka itu tidak ketahuan oleh kita, nah mereka itu suka menyebar-nyebarkan dakwahnya itu cinta Rasul. Ya. Tapi sebetulnya mereka tidak mencintai Rasul. Ya, orang-orang Syiah misalnya. Orang-orang Syiah, kalau mereka itu berada di tengah-tengah orang-orang Sunni, yang mereka klaim, yang mereka jargonkan itu apa? Cinta Rasul. Ya, agar dikira mereka itu sama dengan kita, ya, Sunni. Ya. Padahal sebetulnya mereka berbeda. Nah, jadi cinta Rasul itu hanya sebatas senjata saja bagi mereka. Nah, maka kita coba bahas, ya, malam hari ini terkait dengan kewajiban mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya tidak ngelantur, ya, tidak kesana kemari, ya, supaya terarah, kita baca dari penjelasan seorang alim, seorang ulama, yaitu Fadilatul Syekh Shalih Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai mufti am di kerajaan Saudi Arabia. Ya, ini ana baca dari kitab beliau, yaitu kitab Aqidatut Tauhid, ya, di halaman yang ke-181. Ya, beliau mengatakan Al-faslul awal fi wujubi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimuhu wa nahyu 'anil guluwi wal itra fi madhihi wa bayani manzilatihi. Bab tentang kewajiban mencintai Rasul dan mengagungkan Rasul, dan larangan bersikap gulu dan berlebih-lebihan dalam memujinya. Yang pertama kita bahas tentang kewajiban mencintai Rasul dan kewajiban mengagungkan Rasul. Yajibu 'alal abdi awalan mahabbatullahi azza wa jalla wa hiya min a'zami anwa'il ibadah. Yang pertama, wajib atas seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan seagung-agung ibadah. Jadi sebelum cinta Rasul, yang pertama
mencintai Allah dulu. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mencintai Allah merupakan seagung-agung ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Artinya, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang pertama. Seorang hamba wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwa rabbul mutafaddilu ala ibadihi bi jami'in ni'am zahiriha wa batiniha. Kenapa kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita berupa semua kenikmatan, baik yang zahir atau yang batin, yang tampak atau yang tersembunyi. Itu alasannya. Jadi kenapa kita wajib mencintai Allah? Ya, jawabannya karena Allah yang memberi semua yang kita punya. Itu alasan yang paling kuat untuk mencintai. Ya, kita saja kalau ada orang baik sama kita, kebutuhan kita dia kasih. Ya, tiap bulan dia ngasih ke kita, baik orangnya. Kira-kira kita cinta nggak sama dia? Cinta. Ya, alasannya apa? Ya, dia baik sama kita, dia peduli sama kita, memperhatikan kita. Kita sulit, dia membantu kita. Nah, jadi tidak ada alasan kita tidak mencintai dia. Pasti kita cinta sama dia. Nah, lalu bagaimana kepada zat yang segala yang kita miliki itu dari dia? Ya, nafas kita, ini kita bernafas setiap hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih gratis kepada kita. Ya, jadi baru satu saja nafas yang Allah kasih kepada kita itu udah nggak bisa kita hitung berapa nilainya. Ya, kita saja ya Bapak Ibu, kalau ada orang baik sama kita, tiap bulan ngasih ke kita 50 juta misalnya, kira-kira berani nggak kita ngelawan dia? Nggak berani kan? Jangankan ngelawan dia, kita ketemu dia di jalan pasti kita baik sama dia, ya enggak? Ya gimana nggak baik, dia ngasih sebulan 50 juta. Ya, padahal cuma 50 juta. Gimana Allah Subhanahu wa taala yang tiap hari ngasih kita bernafas, ya dalam sehari kita bernafas berapa kali? Itu nilainya berapa? Itu dari satu saja nafas, belum dari Allah ngasih penglihatan. Ya, dengan Allah ngasih penglihatan kita bisa melihat keindahan pemandangan, ya. Kita bisa menikmati warna-warni kehidupan, ya. Belum lagi yang lain-lainnya banyak. Ya. Jadi sudah sewajarnya orang yang beriman itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'da mahabbatillahi ta'ala tajibu mahabbatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mencintai Allah, maka wajib yang tingkatan berikutnya adalah mencintai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mencintai Allah, yang tingkatan berikutnya adalah
wajib atas seorang hamba mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu huwallazi da'a ila Allah wa 'arrafa bihi wa ballagha syari'atahu wa bayyana ahkamahu. Karena beliaulah, ya, Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang mengajak kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Allah. Ya, beliau pula yang menyampaikan syariatnya, menjelaskan hukum-hukum Allah. Itu jasa-jasa beliau, ya. Dan jasa Rasulullah itu, ya, kebaikan Rasulullah itu kebaikan yang mahal harganya, nggak akan bisa kita balas, ya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi yang ngasih sebulan 50 juta, nggak ada apa-apanya, ya. Jasa Rasul itu menjelaskan petunjuk, ini jalan ke surga. Ya, ini amalan-amalan yang kalau dikerjakan mengantarkan ke surga. Ini amalan-amalan yang bisa menyebabkan ke neraka. Dijelaskan semua. Nah, berkat penjelasan beliau, berkat dakwah beliau, akhirnya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi tahu mana syirik, mana tauhid. Dan itu nikmat yang paling mahal, hidayah itu. Ya, kita nggak mungkin tahu mana yang benar, mana yang salah kalau tanpa melalui penjelasan Rasulullah SAW. Jadi nikmat yang mahal itu ya hidayah. Kita punya hidayah Islam, punya hidayah sunnah. Meskipun kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat itu, maka kita mendapatkan nikmat yang banyak, yang besar. Dan sebaliknya, orang nggak dikasih hidayah Islam, nggak dikasih hidayah sunnah, lalu dikasih semua kenikmatan, sebetulnya dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, karena dia cuma dapat apa? Dapat dunia saja. Dunia itu berapa? 60 tahun, 70 tahun. Habis itu mati, neraka selamanya. Ya, apa bandingnya? Apa perbandingannya kenikmatan dunia yang cuma 60 tahun, lalu dia diazab, ya. Sejak dia mati, masuk alam kubur langsung diazab yang mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, lalu nanti di neraka selama-lamanya. Kan kenikmatan itu nggak ada harganya, ya. Tapi orang yang punya hidayah Islam, punya hidayah sunnah, meskipun di dunia dia nggak punya apa-apa, ya, penderitaan dunia dibandingkan dengan nanti kenikmatan surga, ya nggak kerasa. Makanya orang dimasukkan ke surga sebentar, dia lupa dengan penderitaannya waktu di dunia. Ya, lupa kesulitan dunia itu kalau udah masuk surga. Dan itu dengan wasilah atau dengan sebab jasa Rasulullah SAW. Fama hasala lil mu'minina min khairin fid dunya wal akhirah fa ala yadi hadar rasul. Maka apa saja kebaikan yang diperoleh oleh seorang mukmin di dunia dan di akhirat, itu berkat jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan apa saja yang didapat seorang mukmin di dunia dan di akhirat, itu berkat jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yadkhulu ahadun al jannata illa bi ta'atihi wa tibaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah mungkin seseorang masuk ke dalam surga kecuali dengan mentaatinya dan mengikutinya. Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali dengan mentaati dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
semua pintu menuju surga tertutup, ya, kecuali dengan pintu tadi, mengikuti dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman. 3 perkara yang jika 3 perkara ini ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ya, itu salah satu agar hidup ini ada rasanya, ada manisnya, yaitu Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada yang lainnya. Maka selama orang lebih mencintai yang lainnya daripada cintanya kepada Allah dan Rasul, enggak akan dia merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu gimana? Ya, manisnya iman itu orang kalau merasakan manisnya iman, ya ibadah itu dia nyaman, ya, mendapatkan ketenangan dengan ibadah. Baca Quran itu betah, ya, sholat itu betah, ya, enggak merasa dipaksa, apalagi merasa ibadah itu beban. Enggak ada itu semua, ya. Itu tanda dia merasakan manisnya iman. Ya, tapi kalau dia belum merasakan manisnya iman, ya, maka ibadah itu terasa beban. Ya, ngaji sebentar kerasanya lama. Ya, baca Quran baru sebentar udah capek, ngantuk. Ya, itu tanda-tanda, ya, indikasi-indikasi. Baik. Nah, ini sebagai muqaddimah, ya. Jadi yang pertama yang wajib dicintai oleh seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena Allah telah memberikan semuanya yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah mencintai Allah, kita juga wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menyampaikan syariat Allah dan menjelaskan hukum-hukum Allah sehingga kita, ya, sampai mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis, ya, hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dijadikan sebagai yang paling dicintai oleh seorang mukmin, melebihi cintanya kepada apapun. Ya, jadi suatu hari, ya, sahabat Nabi yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apapun, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Ini perkataan Umar, ya, dan perkataan ini salah. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apapun, daripada bapakku, daripada anakku, daripada rumahku, daripada hartaku, daripada apapun, kecuali daripada diriku sendiri.
Artinya Umar lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai Rasul. Nah, apa jawaban Rasul? Ya, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Demi Allah, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, engkau tidak disebut beriman sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak beriman seseorang sampai menjadikan Rasul lebih dia cintai daripada apapun, termasuk daripada dirinya sendiri. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, dan daripada seluruh manusia. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa mencintai Rasul ya hukumnya wajib, ya. Dan mencintai Rasul lebih didahulukan daripada kecintaan kita kepada apapun, ya. Kecuali kecintaan kepada Allah, ya itu. Karena kecintaan kepada Allah itu di atas kecintaan kepada Rasul. Tadi sudah kita jelaskan. Baik. Nah, selanjutnya, cinta itu ada konsekuensi, ya, ada tuntutan, ada tanda, ada ciri. Di antara konsekuensi cinta adalah pengagungan, ya, penghormatan, ya, pengagungan, penghormatan. Ya. Jadi kalau kita mencintai Rasul, maka bukti cinta kita adalah kita mengagungkan Rasul dan memuliakan Rasul, dan juga mengikuti Rasul, dan mendahulukan ucapan Rasul daripada ucapan siapapun, ya, yang ada di makhluk atau di bumi ini. Ini konsekuensinya. Jadi kalau kita mengatakan saya cinta Rasul, konsekuensinya adalah kita wajib mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul, mencintai Rasul, mendahulukan ucapan Rasul daripada ucapan siapapun yang ada di muka bumi ini. Itu bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa menilai mana yang cintanya betul, mana yang cintanya palsu. Dilihat saja buktinya. Kalau orang itu mencintai Rasul, lalu dia mengikuti sunnah Rasul, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, yang dicintai Rasul dicintai oleh dia, yang dibenci oleh Rasul dibenci oleh dia, ini cintanya benar, ya, bukan sekedar pengakuan, tapi memang betul-betul cinta kepada Rasul. Tapi sebaliknya, kalau ada orang mengklaim cinta kepada Rasul, bahkan setiap hari dia menyatakan dengan lisannya cinta Rasul, tapi sunnah Rasul tidak dia ikuti, bahkan sebaliknya dia membenci sunnah Rasul dan membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah, berarti cintanya bohong. Itu aja, gampang menilainya.
Sekarang kita lihat ya sunnah-sunnah Rasul. Ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya banyak hadis-hadis misalkan. Ya, sunnah dalam kehidupan banyak. Makan misalkan, masalah makan. Ya, Rasulullah itu mengajarkan kalau makan baca bismillah. Ya, makan dengan tangan kanan. Ya. Setelah makan memuji Allah, alhamdulillah, makannya dihabiskan, ya. Tidak dibiarkan tersisa. Nah, ini sunnah Rasul. Kalau emang kita cinta Rasul, makan kita udah kayak gitu belum gitu. Ya, kalau kita aja makan masih tangan kiri, ya. Makan gorengan misalkan, gorengan tangan kanan, cengek tangan kiri, ya. Tapi jargonnya cinta Rasul. Nah, emang Rasul ngajarin makan kayak gitu, ya. Justru Rasul mengatakan, idza akala ahdukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimali. Kalau seseorang makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Itu sunnah Rasul. Berpakaian, kan Rasulullah mengajarkan bagaimana seorang muslim berpakaian, ya. Yang laki-laki tidak isbal, ya, kain apapun, ya, mau gamis, sarung, celana, tidak melebihi mata kaki. Itu yang diajarkan Rasul. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi menjelaskan ma'asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa saja yang lebih rendah, ya, kain apapun yang lebih rendah dari kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud tempatnya di neraka bukan kainnya, tapi pemilik kainnya. Ya, yang memakai kainnya yaitu orangnya, dia akan diadab di neraka, ya, karena menjulurkan kain, ya, melebihi yang semestinya. Itu sunnah, ya. Nah, kalau terhadap sunnah Rasul saja kita belum mengamalkan, apalagi kalau ada kebencian dalam hati, ya, ngelihat orang kainnya cingkrang gitu, ya, nggak suka, ya, benci. Nah, lalu di mana cinta Rasul itu seperti apa kalau begitu? Ini orang mengamalkan sunnah, lalu Anda benci gitu. Terus cinta Rasul menurut versi Anda tuh gimana maksudnya? Ya, apa cinta Rasul itu seperti orang ngerokok bebas misalkan di masjid, terus joget-joget, musik-musik. Ya, padahal Rasul dalam banyak hadis mengatakan masjid itu harus dijauhkan dari yang baunya nggak enak. Ya, orang habis makan bawang dilarang datang ke masjid. Dia dapat uzur boleh sholat di rumah karena bau bawang tadi, boleh. Kenapa? Karena di masjid nggak boleh yang bau-bau. Nah, terus dia ngerokok di masjid, ya. Tapi kajiannya apa? Cinta Rasul gitu. Backgroundnya, ya, flyernya itu kajian tentang cinta Rasul. Tapi sambil ngerokok, sambil joget-joget, ya. Apa seperti itu cinta Rasul? Kan enggak gitu. Nah, jadi kembali ke sini. Siapapun mengklaim cinta Rasul itu mudah. Siapapun bisa. Ya, tapi yang kita lihat itu buktinya. Ya, cinta itu ada konsekuensinya. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, konsekuensi cinta adalah mengagungkan, memuliakan, mengikuti, ya, mendahulukan ucapan beliau daripada ucapan siapapun. Ya, contohnya, ya, kalau kita sudah disampaikan kepada kita sebuah hadis, ya, Nabi bersabda ini haram, ya sudah haram gitu. Jangan, tapi kan kata imam ini, kata kiai ini, kata ustadz ini, jangan memperbandingkan sabda Rasul yang sudah sahih dengan perkataan siapapun.
Ya, dulu di zaman para sahabat, ya, ketika para sahabat bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang haji Nabi, ya, atau haji yang paling utama itu haji apa, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas dengan membawakan hadis Nabi SAW bahwa Nabi itu begini-begini. Kemudian para sahabat mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan yang lainnya berbeda, gitu. Maka Ibnu Abbas marah, hampir saja turun hujan menimpa kalian, yaitu hujan batu. Ya, yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, tapi kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau memperbandingkan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja itu hampir turun hujan batu, lalu bagaimana kalau memperbandingkan sabda Rasul, hadis-hadis yang sahih dibandingkan dengan perkataan orang-orang zaman sekarang? Kira-kira yang turun dari langit hujan apa gitu. Nah, makanya kita belajar, ya. Kalau ada orang baca hadis kepada kita, terus kita nggak suka, jawabnya jangan berkata imam ini, jawabnya dengan hadis juga, gitu. Misalkan orang baca hadis kepada kita, hadisnya begini-begini, kita juga jawabnya pakai hadis Nabi juga, gitu. Begitu kalau kita nggak suka, ya. Jadi hadis, ya, dijawabnya dengan hadis lagi. Atau kalaupun misalkan orang bawa hadis, hadisnya betul, tapi pemahaman dia terhadap hadis itu salah, maka hati-hati kita meluruskan orang ini, jangan sampai mengesankan kita ini menolak hadisnya. Ya, kita bilang sama dia, antum yang antum sampaikan itu saya terima, itu hadisnya sahih, saya nggak menolak hadis antum itu betul, hadisnya sahih, riwayat ini riwayat itu, tapi pemahaman antum tentang hadis itu yang salah, gitu. Jadi yang kita koreksi itu pemahaman antum terhadap hadis yang antum sampaikan. Nah, salahnya gimana? Nah, kita baca penjelasan ulama tentang hadis ini. Nah, begitu. Jadi jangan membandingkan ucapan Rasul kemudian kita jawab dengan perkataan seseorang. Nah, itu bertentangan dengan pernyataan cinta kita kepada Rasul. Karena kalau kita menyatakan cinta kepada Rasul, maka ucapan Rasul itu nomor satu. Taib. Ini konsekuensi cinta. Selanjutnya, ya, kita bahas sedikit, ya, tentang larangan al-ghulu, ya, berlebih-lebihan, dan juga larangan bersikap kurang, ya, yang berkaitan dengan pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbagi dua, ya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang kurang, dan dua-duanya keliru, ya. Yang bersikap gulu, berlebih-lebihan itu salah, yang bersikap kurang itu juga salah juga. Yang berlebihan contohnya yang memuji-muji Rasul sampai mengangkat derajat Rasul melebihi derajat yang semestinya. Mestinya kan derajat beliau itu hanya seorang hamba dan seorang Rasul. Itu derajat paling tinggi Rasulullah SAW. Lalu diangkatlah derajatnya, dipuji-puji sampai kepada derajat ketuhanan.
menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi melebihi derajat kerasulan. Ya, sampai kepada derajat ketuhanan. Meyakini Rasul bisa mengijabah doa. Ya, meyakini Rasul bisa memberi syafaat. Ya. Meyakini Rasul dan seterusnya. Padahal tidak ada yang mampu melakukan itu semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau kita punya hajat-hajat, yang bisa mengabulkan hajat kita itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menunaikan hajat kita. Ya, kita sakit, yang bisa menyembuhkan sakit kita siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Allah yang menyembuhkan kalau saya sakit. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Rasulullah bisa menyembuhkan? Tidak. Ya, beliau bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang minta kesembuhan misalkan kepada Rasul, ya, dengan bersolawat misalkan berharap Rasul menyembuhkan penyakitnya, dengan bersolawat berharap Rasul menunaikan hajat-hajatnya, ya, berupa kesulitan hidup, ya, kesulitan ekonomi dan lain-lain, ya, maka ini memuji Rasul secara berlebihan. Karena tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilarang. Ya, dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara al-Masiha ibnu Maryam." Jangan kalian menyanjungku dengan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa putra Maryam. Ini larangan dari Nabi. Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itu satu, ya, yang berlebihan. Satu kelompok lagi yang salah juga, yaitu yang bersikap kurang, yaitu mereka yang mengatakan misalnya, ya, seperti orang-orang jin, Nabi Muhammad itu juga manusia biasa, bisa saja salah. Bahkan ada yang seperti orang-orang munafik merendahkan Nabi Muhammad SAW, menghina, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan Nabi Muhammad tukang kawin lah, dikatakan menikahi anak di bawah umur lah, ya, Muhammad begini begitu dan seterusnya. Nah, ini juga nggak boleh. Seorang Muslim nggak boleh seperti itu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma kharaja minni illa haqqun." Tidak ada yang keluar dariku, ya, sambil Nabi menunjuk lisannya, tidak ada yang keluar dariku melainkan itu kebenaran. Ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang beliau lakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan, Allah langsung tegur. Ya, turun ayat, turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak. Ya, banyak. Nah, maka apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar dan wajib kita ikuti. Ya, syariat Rasul yang halal, yang haram, yang sunnah, yang bid'ah, yang syirik, yang tauhid,
yang sudah beliau sampaikan semua kepada kita wajib kita ikuti, ya. Tidak boleh kita koreksi, ya. Mengoreksi syariat tidak dibenarkan, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya. Kenapa mereka mengoreksi syariat? Ya karena landasannya mereka tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Rasulullah SAW. Ya, misalkan yang dikoreksi oleh mereka apa? Syariat waris misalkan. Syariat waris. Perempuan mendapatkan bagian setengah dari bagian laki-laki. Ini enggak adil. Ini diskriminasi kepada kaum wanita. Kemudian kaum wanita dalam Islam itu dikekang hak-haknya, tidak bebas, tidak boleh bekerja dan seterusnya. Nah ini fitnah sekaligus tuduhan yang tidak ada buktinya. Dalam Islam wanita boleh bekerja, ya, selama dia bisa menjaga batas-batas syariat. Misalnya perempuan dagang boleh enggak? Boleh, yang penting dia menutup aurat, ya, membatasi komunikasi dengan lawan jenis, ya seperlunya saja, ya menghindari pintu-pintu fitnah. Ya, kalau waktunya sholat boleh. Seorang wanita bekerja misalkan jadi guru di sekolah boleh. Yang penting dia menutup aurat, ya, dan seterusnya. Jadi tuduhan mereka Islam mengekang wanita itu enggak betul. Ya. Memang Islam memberikan syariat, ya. Tempat terbaik wanita itu di mana? Di rumah. Ya, Allah berfirman waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah, dan hendaklah mereka tinggal di, atau kalian tinggal di rumah-rumah kalian, maksudnya di rumah suami. Kenapa? Karena pengabdian terbaik seorang wanita adalah di rumah suaminya, ya, mengurus rumah, mengurus anak-anak suaminya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin itu jaya di masa dahulu, ya, lahirlah para imam, para ulama. Dari mana lahirnya para imam, para ulama? Dari rumah, karena ibu-ibu mereka mendidik mereka. Sekarang bayangkan kalau para ibu sibuk di luar, siapa yang mendidik anaknya? Enggak ada. Ya akhirnya seperti zaman sekarang, anak-anak kita kurang didikan di rumah karena orang tuanya sudah sibuk. Nah itu dikritik oleh mereka. Ya, banyak kritikan-kritikan, ya, tentang hijab dikritik. Ya, perempuan harus pakai hijab, ini bertentangan dengan HAM, ya, hak asasi manusia, dan seterusnya. Nah ini yang kedua, ini yang bersikap kurang, ya, kurang menghormati Rasulullah SAW. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, pertengahan antara yang gulu, yang berlebihan, dan antara yang merendahkan, yaitu kita memuliakan Nabi SAW sesuai dengan derajat yang semestinya. Ya, kita memuji Nabi SAW, tapi enggak memuji berlebihan. Ya. Karena banyak pujian-pujian kepada Nabi yang sebetulnya itu tidak layak Nabi dapatkan. Ya, contohnya tadi, Nabi bisa menunaikan hajat-hajat kita, Nabi bisa mengabulkan doa-doa kita, itu tidak ada. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la taglu fi dinikum. Ya, janganlah kalian bersikap gulu, ya, pada agama kalian. Ya, surat An-Nisa ayat 171. Ini larangan bersikap gulu. Para jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, ya, Rasulullah SAW, ya,
beliau sebagai seorang hamba dan seorang rasul, ya, tidak mengapa kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang memang pantas beliau dapatkan. Ya. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah sebaik-baik makhluk misalkan, nggak apa-apa. Memang Nabi makhluk terbaik, ya. Ya, sebaik-baik makhluk, ya. Rasul adalah Rasul yang paling mulia, ya. Asraful anbiya wal mursalin, ya. Nabi dan Rasul paling mulia. Sebatas itu nggak apa-apa, ya. Yang dilarang adalah pujian-pujian kepada Nabi SAW yang berlebihan. Itu yang dilarang. Baik, barangkali itu saja, ya, kita break dulu untuk adzan dan sholat isya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.